Ini gua tempat Eyang istirahat waktu di zaman penjajahan. Alhamdulillah. Tempat persembunyian. Ya, tanya-tanyalah sampean. Aku biar bisa cerita sama kita. Tanya-tanya Om Asul tantangan. Ini kan menemukan itu pra Belanda apa Bukan ya, Belanda. Belanda Jadi belum Jepang. belum Jepang. Belum Jepang saya sudah mandar-mandar ke sana sini. Nanti sebelum 42 niku nggih sampun ngriki. Sebelum ada. Jadi waktu saya ada di sini karena Belanda kan membuat jalan-jalan dari jalan aspalan itu. Nggih. Nah, itu kerja paksa yang jadi saya itu mengayomi orang-orang yang keluar masuk. Di sana juga ada watu namanya watu mangkan. Waktu mangkan, watu ireng. Nggih, komandan. Jadi pembangunan sana tuh masih ada pembangunan itu namanya Karangbali, bunker, pembangunan bunker. Nggih. Di situ untuk menyimpan alat-alat seperti perbekalan. Kalau kita berjalan dari Kelompok sini, ini- kalau berjalan dari sini ya kurang lebih ya tengah hari Nggih, nggih. lewat hutan-hutan sana. Nggih, nggih. Jadi anak-anak didik saya sudah pernah saya ajak sana. Masih bunkernya masih ada gemboknya gitu. Di situ ada bahan-bahan perbekalan. Maka saya bilang kalau minta petunjuk perbekalan Belanda itu maksudnya ya mau dikuasai oleh Jepang kalau Belanda sudah pulang. Tapi sampai Jepang pun tidak saya beritahu bahwa di situ ada Ada bunker. bunker. Ya. Bunker itu namanya bangunan kerajaan, yaitu kerajaan Belanda. Nah, boleh dikatakan bank kerajaan, bank bunker, bank kerajaan atau bangunan kerajaan. Isinya perbekalan Belanda. Belanda itu merampas dari Portugis yang datang ke negeri kita itu. Seperti orang-orang Gujarat itu juga punya ikut andil di dalam melaksanakan tugas melawan itu. Nah, sampai di sana di Paseban tidak ada makamnya orang Gujarat. Namanya Mbah Gembong di zaman Mbah Gembong. Jadi nama Arabnya juga ada Mbah Hadi Ningrat apa itu Mbak. Yang saudaranya ada di Sekoropuro Pasuruan. Oh, Sekoropuro. Ya Iya, itu Mbah Said- kakaknya. Mbah Said kakaknya Abdurrahman, Said Mbah itu. Said Arif, Mbah Said Arif, Mbah Said Nah, Abdurrahman. Said Arif Iya. yang. Iya. Nah, di sini setelah saya mungkin ada alat keker tembus dari sana. Nggih. Saya kira yang nelayan dari sana. Terus saya dipegang. Pegang teman saya ada yang lari. Yang lari di gomok di warung itu tadi. Nggih. Mungkin nyetet tembak situ ya dimakamkan situ juga. Namanya Mbak Kocor. Tulisan Mbak Kocor. Kalau ya teman yang tidak dikenal. Nggih. Ya, pertama sendirian tapi akhir-akhirnya banyak teman yang menyusul teman. Bersembunyi maksudnya di sini. Nggih. Nah, saya dibawa ke pantai selatan, ke Pelawangan, terus dibawa naik kapal tanker itu, kapal yang bawa minyak itu Nggih. sampai ke timur. Dibuang saya, dibuang ya ke Alaspuro. Saya ditolong oleh ikan lumba-lumba itu. Masyaallah. Saya didorong naik ikan lumba-lumba. Disangkanya sudah mati sama Belanda. Nggih. Nah, terus saya mendarat di Pantai Pongkong sana, Pantai Pongkong. Dengan saya disambut oleh Raja Hutan, saya kira ya saya pasal udah makanlah aku daripada aku mati di tangan lawan, daripada aku mati di tangan Belanda. Saya serahkan pada harimau itu. Nggih. Itu namanya Raja Hutan. Nggih. Sudah makan aku, daripada aku mati di tangan penjajah lebih baik aku mati kau makan. Satu keajaiban, binatang itu tidak mau, maka tangannya dialurkan sama saya begini. Nggih. Masyaallah. Terus kepalanya itu tak lus-lus. Nggih. Coba kalau mau makan
itu tangan saya masukkan di mulut Mulut. yang menganga itu, Iya. tidak mau minum. Memang Pak Yai guru saya, Kiai Alif Ahmad Hasan, itu sama dengan guru-guru kiai-kiai lain. Maka iki wacan pri, nek diwacan, nek macaku aslamen, aja maneh manungsa pembikem bisa. Omak can mangap tukno tanganmu, ndak ira iso mingkem. Ternyata setelah saya baca itu, ya kok begitu. Akhirnya bersahabat dengan saya. Nah, bersahabat dengan saya itu, saya ya wes mengucap syukur. Terus saya lihat ada belalang sebesar lengan, matanya sak neger. Pak Yai sudah bilang, makan apapun di hutan boleh, asalkan jangan babi dan celeng. Begitu Pak Yai. Terus malangku tak sebet ini mati. Terus mau saya bakar, mau tak bakar itu koreknya di mana, api dari mana, Iya. itu saya dipangan mentah tidak koru. Akhirnya semedi saya. Semet itu ada petunjuk, batu sama batu bisa. Diginikan batu tes seperti batu korek itu. Diginikan Pak. Nah, ini harus ada penangkap, tapi tidak ada bensin. Jadi cari itu logo lah seperti itu. Nah, seperti aret-aret itu yang lembut-lembut itu tak kerip. Sampai ada segumpal segini, tak nih. Nah, ada titik api. Jadi percikan batu sama batu tadi terus ada percikan api. Nah ini, nah terus percikan api saya kasih daun yang kering. Nah, akhirnya menyala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terus saya cari daya itu di alas purwo itu daun-daun kering dan cari kayu-kayu kering. Akhirnya setelah api jadi walang tadi saya cari tidak ada. Ya api ini kena yang mau dibakar nggak ada. Sudah pahit dan lapar saya sudah kata. Akhirnya ada harimau datang. Harimau sahabat saya membawa kidang. Membawa kidang. Kidang buruan harimau tadi. Lah, mantuk-mantuk. Dengan izin Allah saya itu masih diberi makan. Karena saya mencari kayu yang runcing-runcing itu saya suruh nyembelih dengan dalam keadaan darurat. Terus saya bakar di situ. Setelah saya bakar itu sore hari sampai malam tuh harimau itu datang banyak sekali mengerumuni api itu. Alhamdulillah. Itulah binatang muncak kasih sayang, walaupun sebuah harimau masih mempunyai rasa kasihan kepada saya. Manusia sekarang loh sama orang yang beriman, seiman aja sudah cekcok. Nah, itu harimau itu rukun, bersatu. Nah, sekarang ini persatuan kayaknya enggak ada. Ternoda lagi Pancasila tahun ini, yaitu sila persatuan ternoda. Dulu tahun 65 tidak ada kemanusiaan. Teman-teman saya dibunuh secara keji, yaitu diculik, dimasukkan ke lubang buaya. Tidak ada kemanusiaan. Itu kok dinamakan Hari Kesaktian Pancasila, kan keliru toh. 1 Oktober itu adalah hari tragedi, hari penyiksaan, hari tidak ada kemanusiaan. Pancasila yang kedua ternodai. Nah sekarang ini sila yang ketiga yang keternodai. Orang begitu sampai tak rewangi kok kono di alas 8 tahun saya di alas Purwong. Itu sampai sekarang merdeka dinodai. Padahal merdeka ini suatu bayaran saya, merdeka ini. Kenapa? Ya, teman-teman saya yang sudah mendapat bayaran rupiah sudah mati semua. Begitulah. Oke. Ayo kita lanjutkan ke Grojogan Sewu di mana tempat saya mandi dan di situ terdapat air Tirtodoyo.
Tirta iku air, daya itu kekuatan. Jadi air yang mengandung kekuatan. Ya. Soal pada umumnya sumber kan dari bawah ya. Nggih, Itu sumber dari atas. di atas. Nah, namanya saya kasih nama air Tirta Daya. Ya. Nanti kalau minum di situ ya seperti saya dulu minum tidak ada ceboknya. Ya dikokop gini aja. Nah, mohon pada Allah sebagaimana Nabi Ismail mendapatkan air Zamzam. Ya. 4 teguhan untuk menambah kekuatan daya kekuatan. Itu namanya air Tirta Daya. Nah nanti bersama mandi saya tuntun nanti mandinya satu persatu. Ayo kita lanjut. Ya. Siap, Bang. Oke, saudaraku, kita akan melanjutkan ke Banjur Sewu, ke tempat yang mandi dan pengisian badan. Yuk, tips saudaraku. Ini salah satu air terjun. Grojogan Sewu. Ya Allah, akeh polo-polo. Banyak saudara-saudara kita yang gaib, saudara, yang menapakkan diri di tempat petilasan Eyang Supriyadi. Alhamdulillah. Ini juga tempat ana sing ndukur ae narik. Cek Mas Man, cek ana sing ndek dhuwur narik. Jalannya sangat luar biasa, saudaraku. Naik ke gunung sangat luar biasa naiknya ke sana. Ya Allah, betapa beratnya para pejuang kita untuk negeri NKRI. Alhamdulillah kita nyampe. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang hari Rebo ya. Nggih. Rebo berarti 7. Alhamdulillah. Nggih. Koreke Bisa ngomong suko. Disesuaikan dengan waktunya. Waktu. ya Allah. Inilah saudaraku tempat Grojogan Sewu. Di atas gunung tapi keluar air. Nyat ingsun ngobong sarine Rasul. Areng ing linggang jati. Kukuse ngletra putih. Katura batan sukma kang abdi luwe. Niat ingsun ngawur sing mbau reksa ing Sumber Sewu. Bocor. Niki sun aturi daharan Gondo Arum
monggo dipun raos. Sasampunipun dipun raos kula nyuwun pun ngantos wutuh dhateng kula lan sak bala kula. Lan sak rombongan kula badhe ngampung siram wonten ing Tirtodaya menika. Nyuwun jaya kawijayan, nyuwun daya-daya ingkang kekuatan. Mugi Allah ngijabahi napa ingkang dados maksud lan tujuan kula sak rombongan iki. Amin. Mriki kula aturi daharan gondarem sumangga dipun raos. Kakataman raras mara rara pentra anglam lami parantuma ning kilamro mila kong pa nun hamba dumateng kang rawuh sedaya ingkang kersa gumingkat kaya runing sari ronto Komas warning sampi Domas mira sang kusuma hambuka kandaning dupa kambir sawit mawur mau menunjukkan tentang pundi terserah jenengan satu-satu hancapkan di mana sama-sama Saya menghadapkan dupa. Ini saudaraku, tidak nyata. konten tilake dukun kanan Nggih. konten bekatin Mriku ya. Awas Mas Anda. kapan Halo? jangan enggak mandi ya Iya, mangga, mangga. itu enggak yang
rame. Lah, tongkat lah. Iya, ini kayak gitu. Tongkat. Oke, ayo naik. Yang mau mandi, ya, yang mau mandi. Gantian. Nunggu eyangnya dulu. Tirtodaya sing niki napa doyan? Oke, Tirtodaya, Grojogan Sewu. Kok mboten telas-telas ya? Buatan apa yang? Mboten. Mandi, Pak. Mandi. Hah? Nggih, Minum di situ ngokap. nggih, Seperti saya juga. nggih ya. Empat teguhan. Dengan apa tengku? Tapi minta kekuatan dari Tirtodaya, kekuatan dan kekuatan, minta keawetan, minta bebas penyakit dan badan umum awet. Tekan Tuhan. Alhamdulillah. Pun monggo. Wis sementara sakmene sik ya lur dulur kabeh. Yuk.